Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Ainur Rahma dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagian otak dan struktur otak. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain sebagainya. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun, sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuhnya. Kemudian, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelipis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terkait, sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis atau suatu celah antara neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Baik teman-teman, selanjutnya di sini terdapat bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, batang otak, dan sistem limbik. Dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lainnya. Berikut penjelasannya. Otak besar yang disebut dengan cerebrum sesuai dengan namanya, yaitu otak besar, merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya di sini terdapat lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rebahan, dan lain-lain.
adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau yang disebut dengan visual. Selanjutnya terdapat lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau yang disebut dengan verbal manusia. Sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Selanjutnya di sini terdapat otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya di sini terdapat batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdapat otak tengah yang disebut dengan mesencephalon. Otak tengah adalah bagian otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Selanjutnya terdapat medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga melanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Selanjutnya di sini yang terakhir disebut dengan pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Selanjutnya, untuk bagian otak besar yang keempat, terdapat sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Otak komponen sistem limbik yaitu disebut hipotalamus, talamus, amigdala, korteks, limbik, dan hippocampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan, Ledox mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat hidup bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Selanjutnya di sini terdapat fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Kognisi mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan
dengan seksual dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut adalah fungsi otak secara umum. Fungsi otak sebagai berikut. 1. Sebagai alat sensor terhadap perasaan. 2. Sebagai alat untuk menerjemahkan verbal. 3. Sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh. 4. Sebagai pusat masuknya informasi visual. 5. Sebagai penerjemah visual manusia. 6. Melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak. 7. Menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, dan pengaturan produksi hormon. 8. Sebagai penjaga tubuh dalam keadaan tertidur ataupun terjaga. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.